Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Akbar. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis PRTG yang dimana PRTG-nya ini eh, menyambung ke SNMP yang berada pada di Ubuntu server saya di Linux. Nah, jadi Hmm, yang saya analisis itu ada empat device. Yang pertama device CPU pada Ubuntu, kemudian device memory pada Ubuntu, terus device storage pada Ubuntu, dan device traffic pada Ubuntu. Nah, di sini eh, ada seluruh device ini saya mengambil dari ini saya IP dari Ubuntu saya ini. Mana ya? Bentar. Nah, di sini mengambil IP dari Ubuntu saya supaya kita lihat detail. Oh, ini saya mengambil dari IP Ubuntu saya itu 192, 168, 190. Di mana Ubuntu saya itu telah terkonfigurasi dengan SNMPD. Oke, selanjutnya kita akan masuk. Pertama tuh kita akan eh, analisis di bagian CPU terlebih dahulu. Nah, di CPU ini saya telah menunggu selama 3 jam, tuh 3 jam untuk menganalisis agar kelihatan datanya itu seperti apa. Yang pertama itu kita lihat dari overview-nya terlebih dahulu. Oke, di sini dapat dilihat ya untuk eh, total CPU load-nya itu ada di sekitar ini di sekitar 8% atau 6%. Oh, 13% ini, maaf nggak kelihatan. Itu sekitar ada 13%. Itu kemudian ada prosesor satunya ada 2%, prosesor duanya itu ada 24%. Nah, 13% ini merupakan eh, rata-rata dari prosesor satu dan prosesor dua. Nah, angka-angka tersebut menunjukkan kerja eh, bahwa beban kerja CPU itu tergolong rendah dan stabil karena rata-rata di bawah 20%. Indikator visual berbentuk lingkaran ini buat sini memperlihatkan zona aman karena tidak ada tanda merah atau kuning yang menandakan overload. Oke, kemudian kita masuk ke bagian ini. Pada bagian tersebut dapat dilihat downtime-nya itu plus value-nya itu tidak ada, minimumnya juga tidak ada, dan maksimum tidak ada. Artinya selalu jalan ya SNMP-nya ini, PRTG-nya ini dia nggak pernah berhenti, nggak pernah down. Untuk prosesor satunya itu terakhir itu ada di 2%. Kemudian minimumnya ada di 1% dan maksimumnya itu di 4%. Tandanya prosesor satu ini jarang kepake. Lebih kepake yang di prosesor dua. Di prosesor dua nilai terakhirnya itu ada 23%, minimumnya 12% dan maksimum 35%. Jadi eh, di Ubuntu saya itu yang lebih kepake itu di prosesor duanya. Jadi totalnya dari prosesor 1 dan prosesor 2 itu 12%. Rata-rata antara prosesor satu dan prosesor dua. Itu menandakan stabil ya. Oke, sekarang kita masuk ke live datanya dalam 2 jam terakhir. Pada di sini pada dilihat, eh, oh sabar, tadi belum ada yang belum saya jelasin di bagian kanannya ini. Oh, di sini dapat dilihat dia selalu uptime 100%, tidak pernah mati. Average-nya, sensor type-nya itu, parent, intervalnya 60 second, no. Itu menandakan dia stabil. Oke, sekarang kita analisis bagian grafiknya. Pada awal tadi, ini sekitar saya mulai dari jam 18.57 mungkin ini.
Mulai dari segitu, kemudian dapat dilihat ini prosesor satu ditunjukkan biru-biru di bawah ini sangat kecil ya karena yang lebih besar dipakai itu di prosesor duanya. Nah, di prosesor duanya ini itu tertinggi itu ada di 34, ya 34 pada pukul 19.40 42-an tadi sekitar segitu dan ini ada rata-rata grafik rata-rata em, dari prosesor satu dan prosesor 2. Kita lihat lagi. Ini ada tertinggi lagi di 35% di prosesor 2-nya dan di rata-rata itu tertinggi 19%. Itu nggak terlalu parah sih karena itu masih di bawah 20%, masih kecil sekali angka memakai CPU-nya. Oke, sekarang sensor CPU telah selesai. Hanya satu sensor di CPU ini. Kita langsung ke sekarang di device memory. Sekarang kita ke memori fisikalnya dulu. Fisikal memorinya terlebih dahulu. Nah, di sini dapat dilihat eh, memori yang kepakai itu 73%, yang dimana em, available memorinya masih 1,4 giga, total memorinya ada 1,9 giga. Berarti yang terpakai itu, eh, persen available memory itu tandanya eh, tandanya presentasi yang masih bisa tersedia itu di sekitar 73%. Yang tersedia, maaf, available memory berarti yang tersedia, available. Jadi masih tersisa 73%. Itu masih banyak ya berarti memorinya. Dan total memori ada 1,92 giga. Untuk live datanya dapat dilihat di sini ya karena memori itu eh, saat saya menjalankan dalam 3 jam ini, 3 jam ini nggak memakai memori apa-apa, jadi grafiknya tetap lurus saja karena memorinya tidak berubah, tidak mengurang ataupun menambah. Oke, device kita balik lagi ke device memory bagian eh, sekarang kita bagian swap space. Nah, di sini dapat dilihat dalam swap space itu available memorinya masih 100%, tandanya memorinya belum dipakai sama sekali, masih 100%. Grafiknya juga sama, masih lurus karena dalam 3 jam juga itu saya tidak memakai memorinya. Oke, lanjut ke swap space udah, sekarang kita ke virtual memory. Nah, di virtual memory ini, persen yang masih ada itu masih tersedia masih 86%, itu termasuk banyak ya. Nah, yang totalnya itu 3 giga, 3,79 dan masih ada di 3,26. Itu ya sekitar kepakainya sekitar nggak sampai 1 giga. Dan masih banyak banget yang masih tersedia. Sama grafiknya juga masih lurus saja karena tidak ada, tidak memakai memori saat 3 jam itu. Itu masih sama grafiknya, ya lurus saja. Oke, bagian memori selesai. Kemudian kita lanjut sekarang bagian storage. Storage ini ada banyak ya sensornya. Kita coba yang disk free dulu. Nah, di sini dapat dilihat free space-nya itu ada di 46%, yang dimana eh, totalnya ada 9,75 giga dan free-nya ada 4,5 giga. Kalau dilihat sih masih bagus ya, belum tanda merah atau kuning, tapi ini hampir mendekati sih. Tapi belum sampai kuning. Itu tandanya masih bagus untuk disk free-nya. Sensor storage-nya masih banyak ya, masih 4 giga lagi storage-nya. Oke, grafiknya juga sama.
Grafiknya juga sama. Ini grafiknya lurus karena saya tidak memakai storage selama 3 jam tadi. Oke, lanjut kita ke it's free slash boot di tempat bootnya. Nah, pada boot ini itu yang tersedia free space-nya masih banyak banget. Bisa dilihat ini masih 89%. Totalnya itu ada 1,69 giga dan masih free-nya itu ada 1,9 giga. Tandanya itu masih sekitar nggak sampai 1 giga kepakainya ya, 200 MB mungkin. Dan tersedia masih 89 giga, ini masih banyak banget. Masih jauh dari kuning. Yang kuning tuh tandanya peringatan apalagi merah, masih jauh banget. Oke, kita lanjut ke, oh iya untuk grafiknya tuh sama ya. Dia tidak ada perubahan sama sekali karena tidak diapa-apain selama 3 jam. Lanjut ke Dev SHM, ini malah tidak dipakai sama sekali. Free batch-nya masih 100%, free space-nya masih 100%, jadi dia belum kepakai sama sekali. Grafiknya juga sama nih, selama 3 jam tidak pernah memakai, tidak pernah dilakukan apapun pada Dev SHM ini. Dev Free Run, kita lihat, ini juga sama, nggak kepakai sama kayak sebelumnya tadi, masih 100%. Terus kemudian run log. Pada run log juga sama, seperti dua sebelumnya tadi, itu nggak kepakai juga, masih 100%. Kemudian run user 1000. Ini juga sama, nggak kepakai. Ini juga grafiknya masih full 100%. Oh, nggak 100% ini. Dia kepakai sedikit banget. Cuman 1% kayaknya. Oke, lanjut. Kita ke device traffic. Nah, kalau yang dari saya baca di internet atau di sumber lain itu, traffic ini seperti kayak berapa banyak orang yang akses di sistem kita. Nah, sedangkan Ubuntu ini saya lihat tidak ada yang mengakses di tempat saya. Jadi pada sensor ini saya lihat eh, itu nol, tuh totalnya nol karena tidak ada yang mengakses pada sistem kita. Kalau saya baca traffic itu seperti em, ada berapa orang sih yang mengakses di sistem kita, sedangkan di sini nol berarti tandanya tidak ada yang mengakses di sistem kita selama 3 jam tersebut. Ini bisa dilihat masih nol, tidak ada yang mengakses sama sekali. Traffic in, traffic out itu tidak ada. Tandanya tidak ada yang mengakses di sistem kita. Coba kita lihat pada bagian mPOS trafficnya, apakah ada yang mengakses. Ini juga sama ya, sepertinya tidak ada yang mengakses. Cuman ini terdapat traffic in, artinya eh, traffic in itu, nah, artinya traffic in itu dia gimana? Maksudnya kayak dia kan traffic itu kan seperti jalan lalu lintas data saya. Jadi kalau ini tuh jalan lalu lintas data yang masuk ke dalam sistem saya gitu. Kalau keluar ya berarti dari sistem saya keluar. Nah, jadi eh, traffic total ada di, nah, di overview dulu. Nah, pada di overview ini bisa dilihat traffic totalnya itu sekitar kurang dari traffic total kurang dari 0,01 Mbps. Ini menunjukkan total kecepatan lalu lintas gabungan antara traffic out dan traffic in. Itu sangat kecil yaitu kurang dari 0,01, malah kurang dari itu sangat kecil sekali. Sehingga antara traffic in dan traffic out ini itu hampir tidak ada aktivitas
jaringan yang signifikan pada interface ini. Kemudian pada di sini dilihat downtime-nya itu tidak ada karena selalu hidup, sensornya selalu aktif. Kemudian traffic in-nya itu sebelumnya itu ada 0,2 MB. Dengan last view-nya itu speed-nya itu kurang dari 0,01 MB per second. Dari sini dapat kita lihat ya bahwa selama periode monitoring 3 jam tadi, lalu lintas yang lewat melalui interface endpost itu sangat kecil. Kemungkinan besar server atau perangkat dalam keadaan idle karena sangat kecil sekali. Kemudian eh, pada bagian itu dilihat last scan-nya 6 second yang lalu artinya ya interval pollingnya apa pada 6 detik yang lalu itu diperbaruinnya scan-nya. Uptime-nya 100% dan downtime-nya 0% menunjukkannya biasa, stabil, dan yang lain-lain itu. Kemudian langsung aja kita ke live datanya. Nih, bisa dilihat pada live datanya ini, itu menunjukkan sangat kecil sekali, nggak sampai 1 Mbit per S malahan. Paling tinggi di pada jam 22.10 itu di 0,009 Mbit per S. Ada di 0,08 sesuai dengan yang di overview tadi yaitu ada di kurang dari 0,01 malahan 0,1 apa ya 0,1 kurang dari 0,1 ini benar nih ini maksimalnya aja di 0,023 sangat kecil dia pengiriman datanya ini 0,09 tuh 0,02 lalu lintas pengiriman data dari Ubuntu server saya. Oke, sepertinya segitu saja itu habis review terakhir. Device-nya juga terakhir udah semua. Ada 4. Jadi menurut saya ini Ubuntu saya ini masih sangat aman dari CPU. CPU-nya masih aman. Bisa dilihat dengan PRTG ini kita bisa melihat gimana sih spesifikasi dari ini aman atau enggaknya dari sistem kita. Di sini bisa dilihat CPU-nya aman, dia masih hijau. Sini juga eh, memorinya juga masih aman, dia pada hijau semua, tidak ada yang merah. Tuh, physical memorinya masih aman, tuh masih aman, sangat aman. Kemudian penyimpanan juga masih aman, banyak ini di PRTG ini sangat eh, sangat bermanfaat jika memang diperlukan untuk sejenis monitoring gitu, monitoring sistem atau monitoring DNS. Ini sangat bagus ya PRTG ini. Jadi segitu saja eh, penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.